Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irpi Desta Mutiara Putri dengan NIM J1B020040 dari Teknik Pertanian Genap. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis sistem dan desain. Dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web pada Toko Buku Indah Shopping Center Yogyakarta. Di sini terdapat pengertian sistem dan karakteristik sistem. Pengertian sistem. Terdapat dua kelompok dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan atau prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Karakteristik sistem. Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut adalah karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya, yaitu ada batasan, lingkungan, masukan, keluaran, komponen, penghubung, dan penyimpanan. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mewujudkan suatu pola antara kedudukan, peranan dalam sebuah kerjasama di sebuah perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat mempermudah dalam melaksanakan keseluruhan proses kerja dalam perusahaan. Dengan terciptanya sebuah hubungan baik antara pekerja dan atasan berpengaruh pada perkembangan suatu perusahaan. Struktur organisasi pada toko buku Indah Shopping Center masih cukup sederhana. Berikut struktur organisasi yang ada pada toko buku Indah Shopping Center. Ini merupakan bagan dari toko buku Indah Shopping Center yang dimana terdiri dari pemilik atau manajer, kemudian bagian penjualan dan kasir. Adapun keterangan wewenang dan peranan masing-masing bagian. Pemilik atau manajer, yaitu menentukan kebijakan harga, bertanggung jawab penuh atas barang dari buku masuk hingga buku keluar, mengarsipkan dokumen. Sedangkan pada bagian penjualan, yaitu untuk membuat laporan transaksi, baik itu penjualan barang atau pembelian barang dari supplier. Mengontrol stok barang. Sedangkan kasir, yaitu untuk melayani pembeli atau pelanggan dan bertanggung jawab atas keluaran barang. Identifikasi masalah. Tahapan ini merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahapan analisis sistem. Mengidentifikasi masalah dapat dimulai dengan mengkaji subjek permasalahan yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, masalah yang ada pada toko buku Indah Shopping Center Yogyakarta. Pertama, sulitnya karyawan mempromosikan bukunya karena harus dilakukan secara manual dengan membagikan brosur atau dari mulut ke mulut. Selanjutnya, sulitnya melakukan pendataan buku karena masih menggunakan buku catatan atau mendata buku. Karyawan kesulitan dalam menghitung jumlah pembayaran bagi buku yang dibeli pembeli karena masih menggunakan kalkulator. Dengan melakukan identifikasi terhadap masalah akan membuat proses perancangan atau pembuatan website menjadi lebih terarah. Untuk analisis kelemahan sistem. Pada tahapan ini, untuk mengidentifikasi suatu masalah atau kelemahan yang terdapat di sistem lama, perlu dilakukan analisis terhadap analisis kerja, analisis informasi, analisis ekonomi, analisis kontrol, analisis efisiensi, dan analisis pelayanan. Metode ini dikenal dengan metode Piaget dengan menganalisa pada sistem lama yang sudah ada.
Implementasi uji coba program. Pengujian program dapat dibagi menjadi dua pengujian, yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing merupakan proses pengujian yang membahas dan sebagai pelengkap yang mampu mengungkap kesalahan. Jika dibandingkan dengan metode white box testing, black box testing berusaha menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, yaitu kesalahan dalam struktur database eksternal, kesalahan interface, fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, dan kesalahan kinerja. White box testing, yakni metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol, desain prosedural untuk memperoleh test case. Test case dapat diperoleh dengan menjamin bahwa semua independent path pada suatu modul telah digunakan minimal satu kali. Menggunakan semua keputusan logis pada sisi true and false. Mengeksekusi semua loop dalam batasannya dan pada batas operasional. Dan menggunakan struktur data internal untuk menjamin validasinya. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya presentasikan ini, yaitu untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis web pada toko buku indah diperlukan beberapa tahapan, yaitu ada identifikasi untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian mengerti, yaitu mengerti atau paham cara sistem yang ada. Kemudian analisis, yaitu menganalisis sistem. Dan terakhir yaitu laporan. Membuat laporan dari semua proses pembangunan sistem. Pembuatan sistem informasi ini berdasarkan akan kebutuhan pada suatu media informasi yang dapat mendukung proses promosi dan manajemen toko buku indah shopping center. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya pada tugas analisis sistem dan desain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.